Ade sampai jatuh cinta Pak ya dengan bisnis jaringan Pak ya. Oke. Nah, ini berhubungan dengan Fave ini, bisnis Fave. Ya. Bisa nggak Pak di-share di sini, dibagikan di sini? Berapa total bonus yang Pak Ade sudah terima sejak bergabung Pak di bisnis Fave ini? Ya, saya bergabung di Bisnis Fair tanggal 24 Oktober. November ya Pak? November. Terus saya selama itu saya menjalankan bisnis sampai sekarang ya, saya sudah mendapatkan reward star 1 sampai 5 yaitu total nilainya 10 juta dan akumulasi poinnya itu 13 juta plus. 13 juta plus Pak ya, akumulasi poin ya. Jadi wah. Jadi memang bisa dibilang kalau kita fokus pasti kita akan merasakan hasil Pak ya. Pasti, sukses sama dengan suka proses. Benar-benar. Oke Pak. Jadi apa sih yang nih dari sudut pandang Pak Ade sendiri? Dari sudut pandang Pak Ade sendiri, apa perbedaan bisnis Fave dengan bisnis jaringan yang lainnya Pak? Kalau perbedaannya adalah yang paling utama itu adalah bisnis Fave ini adalah bisnis kebutuhan pokok. Ada nggak ada Fave kita tetap ada pengeluaran. Kenapa? Karena di bisnis Fave bisnisnya adalah bisnis menjalankan gimana ya? Bisnis kebutuhan pokok sehari-hari. Yang pertama pulsa, data. Kalau kita di kota, tapi saya di kampung ya, belum pernah belanja di Indomaret, belum pernah belanja di atau dan lain-lainnya. Oke, iya. Ya, jadi dari sudut pandang Pak Ade, Fave ini berbeda karena ada Fave atau tidak ada Fave, kita pasti ada pengeluaran rutin gitu Pak ya. Pasti Pak. Nah, dengan masuk ke Fave ini, pengeluaran rutin kita itu berpotensi untuk menjadi sumber penghasilan bagi kita Pak ya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu Favers ya. Ada Fave atau tidak ada Fave, kita pasti ada pengeluaran. Nah, yang membuat Pak Ade tertarik di sini di bisnis Fave ya, karena mencakup segala kebutuhan primer kita. Bahkan nanti ke depan Pak Ade ya, kita doakan bersama, Fave ini pasti akan mencakup bukan hanya kebutuhan pokok Pak. Bisa saja primer, sekunder, dan juga tersier Pak. Jadi semua kebutuhan itu bisa kita pakai lewat aplikasi ini. Kita doakan bersama Pak ya, supaya ke depan Fave lebih besar lagi Pak. Dan pastikan juga Pak ke depannya itu karena jaringan Pak Ade juga Pak di situ. Oke. Kita lanjut Pak Ade. Jadi total yang Pak Ade dapatkan itu sudah mencapai 13 juta plus kata Pak Ade. Nah, dengan modal berapa Pak yang dikeluarkan join di Titanium Star? Yang pertama join gold 207 berapa 27.500 itu ya. Ya ya. Yang kedua 750 untuk ambil Titanium Star berarti 700 berapa nggak sampai 800.000 Pak ya? Berarti nggak nyampe jutaan. Nggak sampai jutaan, tapi itu semua sudah kembali. Yang pasti di sini itu kembali bukan karena Pak Ade itu investasi, bukan investasi seperti investasi yang lain. Tinggalkan duit 800.000 lalu berkembang dengan sendirinya. Nah ini bukan, pasti ada usaha juga yang dilakukan oleh Pak Ade ini, ya Pak ya, dengan mengembangkan jaringan yang tadi itu. Oke Pak Ade, nah mengenai tentang jaringan ini, nah bisa dong Pak Ade berbagi tips di sini, bagaimana caranya mengembangkan jaringan nih Pak Ade, sehingga bisa
sampai ke tahapan kelima, bonus tahapan kelima yang ada di Faith? Oh, caranya gini loh Pak, mudah. Kita cukup mengajarkan minimal 6 orang. Artinya kita harus bisa dulu jadi Jadi syarat utamanya teman-teman itu segera kuasai ilmu transaksi yang ada di PEP ini. Yang pertama itu ilmu transaksi yang pertama yaitu top up, belanja di aplikasi, di voucher atau di PEPO atau di PPOB sekarang itu. Itu yang paling utama itu Pak. Baru setelah kita menguasai apa itu transaksi, cara top up, cara transaksi, cara belanja, nantilah itulah yang akan kita ceritakan ke teman-teman kita atau calon mitra kita. Oke, iya. Kita bisa mendapatkan cashback dari pengeluaran kita dan mendapatkan bonus-bonus atau 8 bonus yang ada di aplikasi PEP ini atau di bisnis PEP ini. Oke, iya. Jadi kalau dari Pak Ade sendiri itu, kita kalau join di Faith ini itu harus menguasai aplikasinya dulu Pak ya? Menguasai aplikasi, bagaimana cara transaksi, bagaimana cara top up, bagaimana cara membeli. Artinya bagaimana menggunakan aplikasi ini Pak ya? Itu yang Betul. dari Pak Ade ya, langkah awal ya. Nah, yang ingin saya tahu di sini, itu kan dalam kurun waktu 5 bulan sudah capai 1.500-an member di grup Pak Ade ini. Itu kan nggak mungkin itu Pak, kalau Pak Ade itu datangin satu-satu. Nah, bisa nggak bagikan itu kan kalau secara offline ketemu satu-satu kan nggak mungkin. Nah, mungkin bisa dibagikan apa nih Pak? Oh iya, siap Pak. Ini saya sudah pernah tulis atau belajar dari sini, saya rangkum dari pengalaman dan kelas-kelas belajar saya selama ini Pak. Oh ya, kenapa saya melakukan online? Karena target market luas. Survei membuktikan dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, 125 jutanya adalah pengguna internet. 257 ya? 257 ya Pak? 125 jutanya adalah pengguna internet. Ya, mulai dari anak-anak sampai uzur pun pengguna aplikasi dan mungkin kaum milenial yang baru ya, yang udah tidak menggunakan karena mereka sudah memakaikan IG karena dia mau jadi selebgram. Gitu loh Pak, ya betul kan? Betul. Luar biasa. Jadi Pak Ade ini bisa juga menggali informasi tentang pengguna internet yang ada di Indonesia Pak ya, pengguna aplikasi ya. Jadi ada dengan data itu makanya Pak Ade juga semangat dengan menjalankan secara online Pak ya. Jadi menjaring secara online. Saya nggak bisa pakai offline loh Pak, nggak pernah. Oh jadi jadi mitra saya. Ya gimana Pak? Gimana? Mitra yang saya rekrut itu satu pun nggak pernah tatap muka, nggak pernah kenal sebelumnya, dan itu hanyalah melalui online semuanya. Nggak ada satupun. Saya nggak menggunakan offline karena saya nggak sanggup untuk bertemu banyak orang satu hari. Karena prinsipnya gini, hukum Pareto, hukum alam lah ya, kita bilang, setiap 1.000 orang yang kita prospek, itu nggak akan join semuanya ke kita atau percaya atau suka bisnis. Sanggup nggak kita untuk memprospek atau mendatangi calon mitra itu atau secara online ya, selama satu hari itu 1.000 orang atau 100 orang minimal. Tapi kalau di online, kita bisa bertemu atau memprospek orang itu ribuan bahkan jutaan orang per hari. Kenapa? Karena di itu adalah penggunanya. Di situ kita mengambil database dan calon mitra kita gitu loh Pak.
Oke, oke. Iya, jadi itu tips-tipsnya ya dari Pak Ade ya. Dari Pak Ade sendiri. Jadi pertama untuk supaya berkembang dengan pesat, ya harus tahu tentang aplikasi ini sendiri, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara menggunakannya, dan lebih ke kekuatan sosmed Pak ya, kekuatan di sosial media. Jadi Pak Ade menggunakan sarana ini sebagai menjaring pengembangan jaringannya. Nah, eh, kalau bisa tahu nih Pak Ade, ada nggak yang Pak Ade rekrut gitu ya, yang Pak Ade referralkan. Nah, kemudian itu ternyata dia juga berkembang dengan pesat, Pak. Oh, ada Pak Glenn. Eh, itu cuma nggak berapa ya? Ya gini, yang saya rekrut itu sekitar puluhan ya. Yang Ya. itu ada sekitar di atas 30. Cuma yang aktif satu orang, Pak. Dari Nah, satu orang itulah yang berkembang sampai sekarang. nah, mungkin itu juga bisa menjadi jawaban ya untuk Bapak Ibu Favors ya, bahwa kekuatan dari bisnis jaringan ini seperti yang Pak Ade ceritakan, dari satu orang itu yang berkembang pesat. Nah, selain Pak Ade menggunakan kekuatan sosial media saat ini, pentingnya juga kita untuk eh, apa ya, mementori Pak ya, menduplikasikan juga Pak ya. Sehingga saat satu dua orang ini bergerak itu sangat luar biasa Pak ya. Dan Betul. Pak Ade juga sudah merasakan Pak ya, satu orang itu dari satu orang ini dia bisa berkembang dengan cepat. Nah, itu mungkin yang juga jadi salah satu faktor Pak Ade ini cinta juga dengan sistem jaringan ini Pak ya. Ya, betul, Pak. Oke. Nah, Oke, pastinya kan menjalankan bisnis ini Pak Ade, itu kan nggak mungkin semuanya mulus Pak ya, pasti, Pak. pasti ada halangan. Nah bisa ceritakan di sini, bagikan di sini Pak, halangan atau kendala apa yang dialami Pak Ade dalam menjalankan bisnis vape ini? Mungkin saya sudah sharing, oke siapa? Mungkin saya sudah sharing atau cerita di grup-grup Telegram atau di yang lain itu semua keluarga dan bahkan maaf ibunya sendiri nggak ngedukung. Betul itu. Ibunya di sini maksudnya istri Pak Ade ya? Istri sendiri nggak dukung. Oh istri. Saya yakin saya nyatakan dalam diri karena sebelumnya tadi saya sudah cerita semenjak saya terjun di dunia bisnis MLM 2019, saya sudah menyatakan cinta MLM, darah saya adalah MLM. Siapapun Iya. yang nggak bisa akan menghalangi. Oke. Nah, jadi saat menjalankan bisnis vape ini, Pak Ade itu dapat kendala juga ya Pak ya dari bahkan tantangannya itu bukan dari luar bahkan dari Dari dalam sendiri, dari lingkungan keluarga sendiri bahkan sampai istri sendiri juga meragukan Pak ya, Pak betul, Ade Pak. untuk menjalankan bisnis ini. Oke. Dan akhirnya Pak Ade bisa membuktikan Pak ya dengan capai bonus tahapan ke-5 ini, Pak Ade sudah bisa membuktikan Pak ya bahwa vape ini bisnis real, bukan vape bisnis yang abal-abal ya, tetapi vape ini adalah bisnis real Pak ya. Betul, Dan bonus-bonusnya real masuk ke saldo vape point Pak ya. betul, betul. Dan di withdraw hari Kamis ya. Hari Rabu masuknya hari Kamis. Dan sudah bisa langsung ditarik ke rekening kita ataupun bisa langsung dibelanjakan kembali Pak ya Bisa, untuk bisa. kebutuhan kita Pak ya. Oke. Nah, Pak Ade, Oke, Pak. tentunya dalam menjalankan bisnis ini pastinya ada harapan ya, Pak Ade. Nah, harapan ke depannya di bisnis aplikasi vape ini apa Pak Ade? Oh, untuk aplikasi adalah sama, Pak. Sama dengan begini. Maksudnya gini, sukses dan mensukseskan. Maksudnya gini, Pak.
aplikasi atau perusahaan PEV, aplikasi PEV Global Madani itu bisa mensukseskan member dan seluruh pesertanya. Oke, iya. Jadi itu harapan Pak Ade ya ke depannya di FAVE ini supaya FAVE ini bisa mensejahterakan seluruh Pavers Indonesia. Pavers Indonesia. Nah, pastinya seperti itu Pak, karena dari awal visi misi FAVE itu untuk mensejahterakan, membangkitkan ekonomi masyarakat Indonesia Pak. Nah, untuk Pak Ade sendiri nih, ada impian tersendiri nggak Pak, Pak Ade dengan FAVE ke depannya yang ingin Pak Ade capai di bisnis FAVE ini? Cuma 2 kata Pak, sukses dan mensukseskan. Oh, oke. Sukses dan mensukseskan Pak ya. Jadi bukan hanya sukses sendiri Pak ya. Seperti konsep FAVE, FAVE berbagi. Jadi Betul. bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi kita juga bisa berbagi dengan orang lain Pak ya. Betul sekali, Pak. Baik, terima kasih Pak Ade. Tidak terasa Pak, kita sudah sekitar 30 menit Pak. Kita bincang-bincang santai. Terima kasih banyak Pak waktunya, Oke, siap. kehadiran Pak Ade di Bincang Santai FAVE kali ini. Oke. Semoga apa yang di-share Pak Ade ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Favers yang nonton ya. Dan lewat Pak Ade ini juga bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu Favers. Jadi kesimpulannya, dengan profesi apapun bisa menjalankan bisnis FAVE ini asalkan niat kita Pak ya. Betul, Pak. Asalkan niat ya. Kalaupun ada yang bilang susah atau gimana, ada faktor-faktor yang lain, itu berarti hanya alasan kita sendiri. Kalau mau sukses, kita jangan banyak beralasan Pak ya. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Ya. Jangan sukses itu diminta sukses kalau saya sukses jangan jangan menyalahkan keadaan gitu loh. Jangan pernah menyalahkan mentor, jangan pernah menyalahkan upline kalau mentornya kita minta sisipin sama mentor untuk si developer itu jangan pernah, karena dia juga berjuang. Iya. Kalau jalan kita harus buktikan. Iya. Iya. Jadi jangan mengharapkan dalam menjalankan suatu bisnis, artinya bisnis FAVE ini itu harus niat dari kita dan kita yang harus betul-betul mengeluarkan energi, fokus kita ke bisnis ini sehingga apa yang kita dambakan, apa yang kita impikan ke depannya kita bisa capai bersama di bisnis FAVE ini Pak ya. Betul Pak. Karena adalah orang yang suka proses gitu loh Pak. Ya, jadi tetap berproses. Oke, terima kasih Pak Ade. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Favers semuanya. Sampai jumpa di Bincang Santai FAVE berikutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Salam sukses, FAVE berbagi. Thank you.